Mas Julius, apakah Ya. Anda mencium kalau sampai Kapolri diganti ini akan menimbulkan gejolak di internal? Oh, kalau di bagian itu udah pasti gejolak. Institusi manapun ya, kalau pimpinannya diganti, gejolak pasti ada. Karena pimpinan itu adalah salah satu target dari jenjang karir. Jenjang karir itu di institusi manapun pasti ada kompetisi. Tapi yang paling penting gini dulu deh, sebelum ke arah sana, Mas Isar. Saya mau bilang bahwa perdebatannya bukan terletak head to head antara Kapolri dengan Presiden. Selesai. On behalf Presiden, Presiden bilang program saya terpenuhi sempurna, SPPG-nya enak, makanannya dan segala macam. Selesai. Tapi siapa pengawas kinerjanya supaya bisa memunculkan indikator yang tadi Bang Ray bilang. Hari ini Senayan ngomong apa? Hari ini Komisi 3 ngomong apa? Jangan-jangan ada program-program khusus Senayan juga yang kemudian membuat Senayan senang sehingga tidak ada evaluasi. Padahal tugas dia berdasarkan konstitusi. Nah ini yang harus didorong satu. Yang kedua adalah Senayan juga rumah masyarakat. Kita lihat Komisi 3 syuting dengan berbagai macam kasus. Output dari syuting kasus itu apa? Apa masukan buat Kapolri? Apa buat Presiden? Jadi head to headnya itu adalah antara Komisi 3 dan kelompok politik yang tadi dimaksud oleh Pak Anan dengan Presiden. Sepanjang itu nggak ada, nggak akan diganti. Presiden bilang, aku sih yes kalau kata Presiden. Aku sih yes. Baik, saya ke Pak Arianto. Bagaimana rumor supresi ini Presiden Prabowo? Apakah Anda melihat memang masih kesulitan berkonsolidasi termasuk mengganti Kapolri? Itu yang terjadi Anda lihat? Itu yang Anda baca? Kalau saya melihat Pak Presiden pasti sekarang menghitung-hitung setiap hari itu. Menghitung-hitung setiap hari? Iya, menghitung-hitung karena ada dorongan ini suruh diganti gitu. Di lain sisi, tapi dalam penampilan selama ini ya, berapa kali Pak Presiden itu menyanjung ya, mulai ulang tahun 1 Juli kemarin MBG berhasil tuh. Karena memang kenyataannya kayak gitu. Jadi dia sekarang ya juga masih berpikir kan, sementara ini didorong ke sini katanya kursi kurang baik. Tapi survei harusnya bagus. Kan kayak gitu kan. Jadi beda-beda pendapat. Di tengah-tengah perbedaan pendapat ini Presiden pasti akan melihat kira-kira itu tadi situasinya yang paling tepat kapan kan gitu. Sekarang ini sedang menjelang ini Agustus ini. Apalagi ada rumor di mana-mana banyak rame-rame gitu. Pasti itu dihitung oleh Presiden itu. Tidak hanya nurutin satu desakan dari sini aja, tapi juga pastikan semuanya yang menanggung risiko beliau. Jadi itu benar-benar rumor, jelas Pak Sigit masih akan tetap jadi Kapolri. Oke. Saya tidak mengatakan gitu ya, itu tergantung Presiden aja. Oke, baik. Memutuskan itu. Baik, coba Bang Ray tolong disimpulkan, dipertegas. Apakah memang saat ini Pak Prabowo masih kesulitan berkonsolidasi termasuk mengganti Kapolri? Iya, saya juga agak bingung dengan Pak Prabowo. Kalau disebut sebagai macan, kalau urusan ini nggak kelihatan macannya. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah pada dasarnya beliau nggak punya kesulitan mengganti Kapolri, mengganti Menteri apa kesulitannya. Nah kalau tapi disebut karena mungkin karena ada desakan kelompok-kelompok yang tadi disebutkan oleh Pak Sugeng, ya mungkin karena itu. Tapi kan kemudian jadi nggak sehat. Pertimbangannya bukan karena pertimbang demi kepentingan konstitusi kan, demi kepentingan kinerja, demi kepentingan memperbaiki institusi polisi, tapi kepentingannya adalah demi blok-blok politik. Oleh karena itulah saya mengatakan jadi awal ganti. Sebab kalau Pak Sigit tetap dipertahankan, blok-blok politiknya ada. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Pak Prabowo mau mempertahankan blok-blok ini? Atau memulai tradisi yang lebih baik terhadap institusi polisi yang bebas dari blok-blok politik. Oke, coba saya ke Pak. Kenapa itu disatakan blok politik? Karena Pak Sigit ini memang punya kecenderungan dekat dengan politik. Itulah makanya istilah parcok di 2024 muncul. Karena dianggap polisi banyak sekali terlibat dalam urusan pemilu dan juga urusan pilkada. Gitu. Oke, baik Pak Juanda, tapi singkat saja, rumor supres ini menandakan bahwa Presiden tengah kesulitan berkonsolidasi? Bagaimana? Sulit berkonsolidasi termasuk pergantian Kapolri dengan adanya rumor ini. Saya kira dalam konteks sistem presidensil ya, dalam konstitusi yang memegang kendali di Republik secara eksekutif itu Presiden. Tidak ada kendala apapun. Tidak ada. Tidak ada. Ini persoalan kebijakan dan. Tapi kira-kira kenapa muncul rumor? Ya, dalam hal ini kan memang berseliweran politik yang kadang-kadang politik subjektif, politik yang kelompok. Dan saya kira ini hal yang kita harus buang. Dan kalau kita mau mengakui dan membentukkan negara hukum. Nah, satu hal lagi sebelum saya lupa ya tadi. Singkat saja, Pak. Untuk si Bang Ray tadi mengatakan kembali ke sana bahwa Kapolri bagaimana misalnya menolak dalam struktur ketatanegaraan ini.
Kapolri ini kan di bawah presiden. Presiden. Mana ada Kapolri atau bawahan yang berani membantah. Oke, siap ya. laksanakan gitulah ya. Iya, itu Oke, jadi baik. harus Terima itu kasih. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah hadir malam ini dan semua teman-teman mahasiswa. Dengan demikian saya masih tertarik pamit. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.